Melanjutkan petualangan, saya dan Sam memutuskan untuk mencoba dua hal berbeda. Saya akan bergabung dengan para pencari madu hutan, sementara Sam akan ikut berburu babi hutan. Dari salah satu hutan di Kampung Karuhun, Sumedang, saya dan anggota komunitas pemburu madu hutan atau PMH Jawa Barat sedang menyusun strategi. Untuk dapat memanen madu di atas ketinggian kurang lebih 40 meter ini, kami harus membuat tangga dari 8 hingga 10 batang bambu yang disambung. Nah, ini lagi proses pemasangan tangga, dan ini tangganya itu full emang bener-bener dari bambu. Ini gue yang nggak apa kan kuat ya. Pada proses pengerjaannya, pemasangan tangga bambu menjadi salah satu kegiatan yang sangat beresiko. Sebab batang bambu harus dipasang secara manual. Ya, nah ini satu orang biasanya masang satu bambu full, dan itu kalau kita udah ngerasa capek harus gantian, jadi harus ganti pemain supaya kalau udah terlalu capek bahaya nanti kalau jatuh, karena ini harus benar-benar kita jaga tenaga. Ketahanan tenaga para pemanen madu harus sangat terukur. Maka dari itu, kegiatan ini harus dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini sekarang lagi ganti pemain, mau pasang lagi tangga di atas, terus saya mau nyoba naik buat oper bambu. Yang apa ya? Tangkap ya, Kang. Oke. Ini buat naik tangga yang sekecil ini emang agak-agak ngeri sih, makanya kita harus benar-benar fokus dan jaga keseimbangan. Kalau bisa tumpuan juga lebih kuat di tangan, karena ini kalau oleng sedikit aja bisa fatal, kita bisa jatuh. Setelah bambu terpasang, kami melanjutkan kegiatan dengan menyiapkan media pengasapan. Berbeda dengan jenis lebah budidaya, perilaku lebah hutan dengan nama lain Apis dorsata ini lebih ganas dan agresif. Selain asap, alat pelindung diri juga harus digunakan. Bagi para pemburu madu yang sudah terbiasa, cukup menggunakan pakaian panjang yang menutup diri. Ini asapnya udah nyala, sekarang saya mau nganterin asap ke atas karena udah ada Akang yang nungguin buat ngambil madu. Oke. Ternyata naik sambil bawa asap ini jauh lebih susah karena kita lagi bawa ini. Gimana caranya biar nggak kena ke diri kita juga, biar nggak kebakar celananya. Kang, tunggu ya. Cuaca di hutan tropis seperti ini tidak bisa ditebak. Gerimis datang tiba-tiba membasahi area panen. Nah, ini tuh sebenarnya posisinya di sini lagi gerimis. Tapi biasanya teman-teman komunitas PMH itu bakalan tetap ngelanjutin untuk pencarian mengingat sudah berkorban banyak waktu dan tenaga buat masang ini. Jadi sayang banget kalau langsung ditinggal. Asalkan hujannya nggak terlalu deras karena tetap mengutamakan keselamatan. Ini Kang, maaf ya. Awas. Oke. Saya langsung turun ya. Panen madu bukan pekerjaan mudah, sebab lebah hutan biasa membuat sarangnya di langit-langit terbuka seperti tebing bebatuan dan dahan pohon yang sangat tinggi. Selain harus menahan pijakan dan keseimbangan, dalam waktu bersamaan, pekerja juga harus menahan sengatan lebah sekaligus memastikan sarang madu tidak rusak sampai di bawah. Bagus ya madunya, weh mantap.
Nah itu akangnya bener-bener cepet banget naiknya, dan baru nyampe atas itu langsung diserbu sama lebah-lebahnya. Tapi itu akangnya aman-aman aja, heran saya. Kang, hati-hati. Musim di mana bunga belum berkembang adalah musim bagi lebah untuk bertelur. Sehingga madu yang dihasilkan biasanya banyak dan berkualitas sangat baik. Komunitas PMH memastikan proses panen madu ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar sarang madu tidak rusak dan dapat terus beregenerasi. Oi. Hati, Kang. Coba lihat madunya. Refill time. Wow, banyak banget. Nah ini sistem ambilnya itu sistem lestari, jadi emang nggak diambil semuanya. Pun kalau ada polen yang ikut sedikit nggak apa-apa ya, karena di atas sana pasti masih banyak, jadi biar bisa regenerasi lagi. Lebah hutan liar menghasilkan madu dengan kualitas rasa yang berbeda dengan lebah budidaya. Biasanya, madu hutan memiliki rasa yang lebih beragam, yaitu manis cenderung masam. Ini pengaruh dari vegetasi di sekitar atau gimana ya? Ini rasanya tuh manis-manis tapi ada asemnya dikit. Tapi justru seger ya kalau agak asem gitu ya? Ya, itu udah khas. Khasnya ya? Nah ini saya lagi nyobain sarang lebah madunya itu yang ini saya kirain awalnya tuh gosong tapi ternyata enggak. Ini tuh emang cuma udah tua aja, udah 2 generasi makanya gosong gini warnanya, tapi nggak ada pengaruh ke rasa sama sekali. Madunya malah bagus ya. Selanjutnya, bersama dengan anggota komunitas anjing pemburu, Sam akan melanjutkan petualangannya. Saat ini, saya dan lebih dari 500 pemburu serta anjingnya sudah siap beraksi. Ini suasananya udah rame banget dan semua anjing-anjing udah pada nggak sabar berburu babi hutannya ya. Jadi sekarang kita lagi jalan menuju ke lokasi startnya. Area yang biasanya jadi tempat babi berkegiatan juga sudah dipetakan, sehingga para peserta dapat disebar di 5 titik berbeda untuk mempersempit pergerakan babi. Setelah ikatan dilepas, anjing pemburu langsung melesat membelah hutan genderek. Para pemburu pun tidak ketinggalan menyusul di belakang anjing-anjing jagoannya. Di sini sekarang semua tim berpencar buat cari satu babi hutan ataupun lebih kalau ada. Di sini jalannya sangat-sangat buruk, jadi kita juga harus tetap hati-hati karena ini licin banget juga dan banyak lumpur. Lokasi berburu kali ini merupakan salah satu lokasi tersulit di Sumedang. Kontur tanah yang naik turun penuh dengan ranting pohon serta lumpur jadi tantangan, bukan hanya bagi anjing, tapi juga bagi para pemiliknya. Ini terlihat sekarang anjing-anjing kampung ini sekarang lagi mencium aroma babinya dari lumpur ini yang sangat lembab. Karena kalau lumpurnya lembab, bau babinya itu nempel. Ayo kita lanjut. Anjing memetakan pergerakan babi hutan dari baunya. Maka semakin lembab tanah suatu lokasi, anjing akan semakin mudah menentukan lokasi babi hutan yang diincar. Selain mempersempit pergerakan babi hutan dengan mengepung dari segala arah, suara pemburu dan gonggongan anjing jadi faktor yang sangat penting untuk menakuti babi hutan. Sekarang terdengar suara anjing ini gonggong lebih keras dan lebih ramai lagi. Kemungkinan mereka sudah dapat 1 ekor bagong. Ayo kita lihat. Setelah menempuh jarak lebih dari 3 km, babi hutan akhirnya berhasil ditangkap.
Jadi di sini babi hutannya udah sukses tertangkap di sini. Dan sekarang mulai proses untuk satu-satu melepaskan anjing dari bagong ini. Dan sekarang semua anjing-anjingnya udah mulai lebih agresif ya. Jadi kita harus agak jaga jarak. Biasanya anjing pembitur, yaitu anjing yang bertugas untuk mencari jejak babi hutan, akan berhenti di tengah jalan untuk membiarkan anjing petarung mengeksekusi babi hutan setelah terpojok. Jadi ini dia jenis anjing terrier dan mereka yang paling ganas dan paling agresif buat cari bagong atau babi hutan ini. Kalian bisa lihat gigi-giginya ini seberapa lancip dan bekas-bekas di mulutnya setelah hajar bagong atau babi hutan tadi. Luar biasa. Berburu babi terkenal sebagai tradisi masyarakat Sumatera. Namun ternyata hampir 80% anjing pemburu di bumi Melayu justru berasal dari tanah Sunda, khususnya kota Sumedang. Kecakapan serta kekuatan fisik anjing pemburu hasil pelatihan masyarakat Sumedang dan sekitarnya menjadi nilai penting bagi para konsumen di Sumatera. Oke, jadi di sini kita juga ada salah satu anjing husky yang sebenarnya masih belajar. Dia masih dalam tahap pembelajaran buat cara hunting bagong-bagong ini. Jadi dia sekarang masih menantau doang dan belum berani attack. Bukan hanya mengikuti event seru yang memacu adrenalin, saya juga belajar banyak pengetahuan baru dari perburuan babi hutan hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang!